Assalamualaikum semua. Begitu banyak manfaat listrik bagi kehidupan kita. Dengan listrik, kita dapat menonton TV, mendengarkan radio, menyalakan lampu, dan lain-lain. Kita tidak dapat membayangkan apa yang akan terjadi dengan kehidupan kita jika tidak ada listrik. Lalu, bagaimana listrik dapat sampai di rumah kita? Dari mana asalnya? Serta bagaimana rute perjalanan dan penghematannya? Kita pelajari bersama. Yuk, kita kemon! Berikut ini adalah proses penyaluran energi listrik. Pertama, dimulai dari pembangkit listrik. Listrik dihasilkan di pembangkit listrik. Di pembangkit listrik terjadi perubahan energi kinetik, yaitu energi dari air bergerak menjadi energi listrik oleh generator. Beberapa contoh pembangkit listrik antara lain pembangkit listrik tenaga diesel atau PLTD, pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, pembangkit listrik tenaga bayu atau angin PLTB, pembangkit listrik tenaga panas bumi, pembangkit listrik tenaga surya, dan pembangkit listrik tenaga gelombang laut. Tahapan kedua, transformator penaik tegangan. Energi listrik dinaikkan tegangannya hingga 500 kV agar arus listrik yang mengalir di saluran tidak terlalu tinggi. Tahapan ketiga, di gardu induk. Melalui sutet atau saluran udara tegangan ekstra tinggi, listrik dialirkan ke gardu induk. Di gardu induk, tegangan listrik diturunkan hingga 20 kV. Tahapan berikutnya terjadi di gardu distribusi dan trafo distribusi. Di gardu distribusi, tegangan listrik kembali diturunkan menjadi 220 volt. Tegangan listrik tersebut sudah sesuai untuk kebutuhan listrik di rumah. Kemudian, pada trafo distribusi, energi listrik disalurkan melalui trafo distribusi. Satu trafo distribusi dapat menyuplai listrik ke beberapa rumah. Terakhir, listrik sampai di rumah-rumah penduduk. Listrik telah sampai di rumahmu. Kamu dapat menggunakannya untuk menyalakan peralatan listrik. Gunakan listrik dengan hemat ya. Penggunaan dan penghematan listrik. Penggunaan listrik. Saat ini, dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak dapat terlepas dari perlengkapan elektronik. Listrik sangat penting untuk memudahkan manusia melakukan aktivitas. Penggunaan listrik harus dilakukan dengan hati-hati, karena jika tidak dilakukan dengan hati-hati, dapat menyebabkan hubungan pendek arus listrik atau korsleting. Berikut beberapa cara penggunaan listrik dengan aman. Pertama, sebelum mencolok kabel ke stop kontak, periksalah bahwa tidak ada kabel yang terputus atau terbuka pada bagian karet pelindungnya. Kabel yang terkelupas bisa sangat berbahaya ketika terdapat aliran arus listrik. Kedua, jangan menyentuh saklar dengan tangan yang masih basah. Ingat bahwa air dapat menghantarkan arus listrik. Ketiga, jangan terlalu banyak menggunakan soket atau cabang listrik karena dapat menyebabkan hubungan arus pendek, korsleting, yang mengakibatkan kebakaran. Keempat, jangan memperbaiki peralatan listrik sendiri. Segera perbaiki peralatan listrik yang rusak ke jasa servis elektronik. Penghematan listrik. Penggunaan listrik harus digunakan dengan bijak. Energi listrik harus dihemat agar dapat digunakan secara terus-menerus. Berikut beberapa cara untuk menghemat listrik. Pertama, matikan lampu dan peralatan elektronik jika tidak diperlukan. Kedua, jangan meninggalkan alat elektronik dalam keadaan standby karena masih mengonsumsi listrik. Ketiga, gunakan peralatan elektronik yang hemat energi. Empat, pilih lampu yang tepat daya dan ukuran sesuai dengan kebutuhan.
manfaatkan cahaya matahari untuk menerangi rumah pada siang hari. Berikutnya, ganti lampu dengan lampu hemat energi karena lampu hemat energi menggunakan energi 80% lebih sedikit dan berumur sampai 10 kali lipat lebih panjang dibandingkan lampu biasa.